Jadi orang-orang itu karena dimulai dari keadaan saya sendiri yang gupuhan atau mudah tergesa-gesa. Jadi kepikiran menggunakan orang-orang itu sebagai inspirasi berkarya saya. Pertama dari segi ketertarikan saya dulu terhadap orang-orang. Orang-orang itu kan dari segi visualnya dulu, kan dia itu serangga. Kebetulan saya tertarik sama serangga-serangga gitu itu. Kayak semut, orong-orong, jangkrik gitu, saya suka sama visualnya atau tampilannya. Nah, yang kedua, saya mendengar legenda tentang orang-orang itu sendiri. Jadi orang-orang itu serangga yang berkaitan dengan Sunan Kalijaga dalam satu cerita. Jadi saat itu orang-orang itu nggak sengaja tertebas oleh parangnya Sunan Kalijaga, terus kepisah antara kepala sama badannya. Nah, dengan perasaan bersalah, Sunan Kalijaga itu menyambung kepala dan badan orang-orang itu dengan serpihan kayu jati. Dengan doa, disambunglah kepala dan badan orang-orang itu. Kemudian atas izin Allah, orang-orang itu hidup kembali. Nah, dari cerita itu yang merupakan simbol, dapat diambil pelajaran bahwa agar hidup, jadi istilahnya agar bisa hidup itu disambunglah antara kepala sama badannya, atau dengan terjemahan disambung antara akal dan perasaannya. Nah, dari cerita itu saya menghubungkan atau mengaitkan dengan saya sendiri bahwa sepertinya saya perlu melakukan penyambungan antara akal dan perasaan saya dalam menentukan suatu keputusan atau melangkah ke depan dalam menjalani hidup. Jadi sebelum menjalani hidup, ya hidup dulu dengan jalan menyambungkan akal dan perasaan itu, atau disimbolkan dengan menyambungkan kepala dan badan dengan sesuatu yang sejati. Nah, sejati itu sendiri kan melalui suatu proses untuk menemukan yang benar-benar. Nah, yang benar-benar, untuk menemukan yang benar-benar itu tadi ya itu tadi, juga dengan menyambungkan kepala dan badan itu, atau menyambungkan akal dan perasaan. Seperti itu kira-kira. Tentang akrab atau enggaknya sama orang-orang itu agak ragu. Soalnya saya pernah tahu atau enggak sama orang-orang itu juga bingung juga. Saya itu tahu serangga itu kan yang kayak gitu itu jangan-jangan ketunggang. Kalau kamu tahu ketunggang, kayaknya ya mirip itu. Jangkrik kan ya juga mirip orang-orang. Siapa tahu waktu masih kecil dulu saya sudah mengenal orang-orang, tapi sekarang lupa. Nah itu saya nggak tahu juga. Tapi kalau dari internet ya jelas tahu. Tapi kalau melihat secara langsung ragu aku pernah melihat orang-orang langsung apa enggak. Jadi itu kalau menurut saya ya jawaban yang mantep, yang nggak perlu nggak perlu diyakinkan sama orang lain. Kalau diragu-ragukan sama orang lain, kita tetap yakin. Nah itu namanya sejati. Kalau masih butuh pembenaran atau tambahan-tambahan jawaban dari orang lain, kayaknya itu bukan sejati. Jadi sejati itu sesuatu yang
nggak bakal goyah dari sekitaran kita. Jadi udah yakinkan dari kita sendiri, yaitu namanya sejati. Paling bener-bener itu sejati. Justru belum. Justru aku ngerasa masih belum menemukan yang sejati justru. Jadi saya bikin ilustrasi orang-orang itu pun juga sebagai media untuk mengingatkan diri saya sendiri bahwa saya masih berproses untuk menemukan yang sejati itu. Untuk mengingat-ingatkan bahwa saya harus selalu memperjalankan akal sama perasaan saya untuk menemukan yang sejati itu. Kalau menurut saya, ini ngeraba-ngeraba sedikit ya. Kalau manifestasi nyata dari sejati itu sendiri menurut saya paling sederhana ya 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4, 5 tambah 2 sama dengan 7. Itu udah sejati. Karena mau gimana-gimana, mau dikasih uang berapapun atau disuap bagaimanapun, 2 tambah 2 sama dengan 4 itu nggak bisa diubah jadi 17 atau jadi 10 gitu, enggak. Jadi yang sejati itu yaitu kayak matematika itu, 7 kurangi 2 sama dengan 5, 2 kali 2 sama dengan 4. Nah itu wujud dari sejati itu ya seperti itu. Saya sendiri juga heran kok,